Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas iPhone 13 gue yang akhirnya tembus 1 tahun pemakaian teman-temannya. Jadi tambah banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 13 gue ini gue beli tahun lalu teman-temannya, di iBox juga, di iBox Kuta Square Bali kalau nggak salah. Ini tuh di angka 11,9 juta, di angka 12 juta ya genapnya. Dan di sini storage-nya tuh 128 GB dengan warna Alpine Green. Jadi kalau untuk iPhone 13 sendiri itu udah nggak ada lagi storage yang 64 GB, karena yang paling kecilnya tuh di angka 128 GB. Jadi buat kalian yang beli iPhone 13 zaman sekarang, gue rasa kalau untuk dari sisi storage itu tidak ada permasalahan sama sekali, karena bagi gue 128 GB itu adalah sebuah storage yang gede sih. Ini pendapat gue secara pribadi teman-temannya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk iPhone ini, kalian bisa lihat sendiri ini kodenya PAA. Jadi ini resmi iBox Indonesia teman-temannya. Nah, kemudian di sini gue juga pengen sharing ke kalian yang paling gue suka dari iPhone 13 itu pertama adalah dari sisi desainnya yang kotak, kemudian dari sisi performa, dan juga dari sisi kameranya. Nah, di sini kita akan bahas dari sisi desainnya. Gue memang sejujurnya adalah pecinta iPhone dengan desain yang kotak. Seperti kita tahu teman-temannya, iPhone 8, iPhone 6, iPhone 7, sampai di iPhone 11 itu hadir dengan desain yang melengkung semua teman-temannya. Nah, sampai akhirnya di iPhone 12 itu desain kotak itu muncul lagi. Tapi gue prefer untuk beli iPhone 13 karena untuk dari sisi performa iPhone 12 itu tidak ada beda jauh dengan iPhone 11 teman-temannya. Jadi kalau untuk dari iPhone 11 ke iPhone 13 baru berasa banget nih untuk upgrade-nya, baik dari sisi kamera maupun dari sisi performa teman-temannya. Jadi kalau misalkan untuk dari sisi desainnya gue suka banget nih guys ya. Untuk iPhone 13 desainnya bagus banget. Kemudian untuk dari sisi kameranya juga Yahoo. Nah, di sini kita akan bahas dari sisi kamera. Hal yang pertama kali ngetop banget waktu pertama kali iPhone 13 ini rilis tentunya adalah dari sisi kamera, dimana ada yang namanya mode cinematic alias cinematic mode. Jadi cinematic mode ini adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah konten atau take sebuah video itu ala-ala TV gitu loh teman-temannya. Cinematic ada ala-ala blurnya, kemudian ada ala-ala kayak disorot belakangnya ke blur, depannya ke blur. Itu menurut gua secara pribadi pada masa iPhone 13 keluar ini sangat booming teman-temannya, dan gua memang menyadari bahwa Cinematic ini adalah sebuah fitur yang memang sangat berguna untuk kegiatan kita sehari-hari, terutama buat kalian yang suka banget bikin konten atau konten kreator teman-temannya. Dan juga untuk kamera depannya ini nggak kalah bagus ya kalau untuk iPhone 13 ini. Jadi so far kalau untuk dari sisi kameranya gue tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Oke guys, jadi gue akan bahas dari sisi kelebihannya dulu ya. Selain dari sisi kamera yang udah gue bilang kameranya itu di iPhone 13 ini bagus banget ya, ada mode cinematic, kemudian untuk kamera depannya bagus, bisa nge-record di 4K 60 frame per second baik kamera depan maupun kamera belakang, which is menurut gue itu sebuah hal yang sangat positif untuk tahun 2024 ini ya. Kameranya itu masih oke, nggak abal-abal, dan standarnya masih bagus banget. Buat kalian konten kreator yang milih iPhone 13 untuk bikin konten, gue bisa bilang ini bagus banget teman-temannya. Itu adalah kelebihan yang pertama dari sisi kameranya. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, gue bisa bilang untuk dari sisi baterai teman-temannya. Untuk dari sisi baterai dengan besaran kapasitas 3200 mAh, baterai dari iPhone 13 ini ternyata di luar dugaan gue tuh masih sangat mumpuni ya untuk kegiatan gue sehari-hari. Gue sehari-hari tuh memang suka banget ya main Mobile Legends, buka Instagram, buka WhatsApp teman-temannya. Jadi banyak kegiatan gue itu yang memang bisa di-provide dengan baik oleh baterai di iPhone 13 ini teman-temannya. Buat kalian yang game garis keras ya, contohnya kalian misalkan suka main Mobile Legends nge-push rank, kalian tuh bisa loh tembus 4-5 game dari baterainya 100% teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi baterai di iPhone 13 ini masih sangat bagus dan bisa support kegiatan gue sampai 7 jam ke atas teman-temannya. Apalagi nggak digunakan itu bisa bertahan sampai 10 jaman. Nah, rata-rata SOT yang gue pakai sehari-hari itu di angka 6 jaman, karena kan kadang-kadang gue pakai, kadang-kadang enggak, kadang-kadang nyambung wifi, kadang-kadang nyambung sinyal. Jadi itu random sih, tapi so far untuk baterainya masih sangat bagus banget. Jadi buat kalian yang memang nyari iPhone base model, terutama yang butuh baterainya lumayan badak untuk kegiatan sehari-hari, ini adalah salah satu pilihan terbaik yang wajib untuk kalian beli teman-temannya.
Oke guys, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dari sisi performa. Untuk iPhone 13 ini sendiri, ini menggunakan chipset A15 Bionic yang bagi gua itu sudah sangat keren banget ya. Untuk tahun 2024 ini masih sangat sanggup untuk melibas apapun yang gua butuhkan di iPhone 13 ini. Mau main Genshin Impact, oke. Mau main Mobile Legends, oke. Mau main PUBG, oke. Call of Duty, oke. Apapun yang kalian butuhkan di sini juga oke. Terus kalau misalkan kalian itu pengen ngedit di VN, di CapCut, itu masih sangat bagus guys ya. Jadi untuk dari sisi performanya jujur ya, apalagi dipadu padankan dengan iOS 17.6.1 yang terbaru ini, gua rasa ini adalah combo terbaik untuk saat ini bagi iPhone base model teman-temannya. Jujur untuk dari sisi performanya gua nggak pernah merasakan apa itu yang namanya force close di iPhone 13 ini. Jadi ini berdasarkan pengalaman gua secara pribadi selama 1 tahun pakai iPhone 13. Jadi selama ini untuk dari sisi performanya gue bisa bilang ini Yahoo banget dan tidak ada permasalahan sama sekali. So far mantap banget teman-temannya. Jadi gue sangat merekomendasikan kalian yang butuh iPhone base model dengan performa terbaik teman-temannya. Chipset A15 masih sangat oke di tahun 2024 dan kemungkinan sampai tahun 2026 ini masih sangat gahar teman-temannya. Oke guys, jadi selain beberapa hal yang sudah gue sebutkan sebelumnya, untuk beberapa hal positif yang bisa gue share ke kalian itu adalah dari sisi sinyalnya yang udah 5G, kemudian kalau untuk dari support iOS-nya masih sangat panjang, selain itu untuk dari penjualan masih ada dijual yang baru, yang menurut gue secara pribadi membuat iPhone 13 ini sangat layak untuk kalian beli dan kalian nggak bakal rugi kalau beli iPhone 13 ini teman-temannya. Nah, setelah gue share beberapa kelebihan, gue juga pengen share yang namanya kekurangan. Jujur kalau kalian tanya ke gue apa kekurangannya, gue jawab nggak ada. Tapi karena di sini gue nge-review harus objektif, jadi gue harus share ke kalian apa adanya. Kekurangan pertama yang mungkin kalau misalkan gue cari teman-temannya itu adalah dari sisi layarnya teman-temannya. Jadi kalau untuk layar di iPhone 13 ini sendiri, ternyata refresh rate-nya itu masih di angka 60 Hz teman-temannya. Bandingkan dengan Android sekarang yang 5-6 juta itu sudah menggunakan refresh rate-nya yang di angka 120 Hz. Jadi kalau untuk smartphone dengan angka 10 juta masih menggunakan display dengan refresh rate-nya 60 Hz, menurut gua sangat-sangat tanggung. Terus kalau misalkan ada yang bilang ke gua, "Bang, kalau misalkan dibandingkan dengan Android yang 120 Hz kan beda, Bang. Untuk refresh rate di Apple tuh bagus banget loh bang, jangan bandingin sama Android yang murahan gitu." Nah, di sini gue pengen kasih tau ke kalian juga, bandinginnya tuh dengan refresh rate-nya Android yang juga harganya flagship teman-temannya. Jadi jangan bandingin dengan yang 5-6 juta. Bandingin aja refresh rate-nya dengan yang harganya juga belasan juta, misalkan dari Samsung apa gitu teman-temannya. Nah, di situ baru kelihatan banget perbedaannya. Atau kalau kalian mau bandingin, langsung bandingin ke iPhone 15 Pro atau iPhone 15 Pro Max yang sudah support 120 Hz untuk refresh rate-nya teman-temannya. Nah, jujur bagi gue secara pribadi sebenarnya 120 Hz itu enak banget, smooth, dan 60 Hz itu juga nggak ada masalah sama sekali karena mata gue udah sangat terbiasa dengan yang namanya refresh rate 60 Hz. Bagi gue refresh rate itu nggak terlalu penting, tapi buat kalian yang sangat peduli dengan refresh rate, 60 Hz mungkin ini tidak cocok buat kalian ya, terutama untuk iPhone 13 ini yang ternyata hanya mentok di 60 Hz teman-temannya. Oke, kelemahan selanjutnya adalah dari ketahanan frame teman-teman. Jadi seperti kita tahu, frame di iPhone 13 ini itu cenderung mudah untuk kegores ataupun kena dent teman-teman. Di sini gue kasih lihat ke kalian. Di sini gue nggak pernah sama sekali loh nggak pakai encase, tapi dia gampang untuk kena dent ataupun jamuran teman-temannya. Jadi bagi gue secara pribadi, iPhone 11 itu juga lumayan nih gampang kena dent. Tapi ternyata iPhone 13 ini ternyata lebih rawan dibandingkan dengan iPhone 11. Yang menurut gue secara pribadi ini sebenarnya penyakit semua iPhone ya. Tapi entah kenapa feelingnya di iPhone 13 ini kalau untuk dent yang ada di sekitar frame-nya ini dia lebih sensitif dan lebih gampang kena dent teman-temannya atau jamuran. Kalau gue sih memang agak sedikit keganggu ya kalau misalkan ada jamuran kayak gini, itu harus dibersihkan akibat kita pakai case. Nah seperti ini kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Nah, bagi gue sih sebenarnya tidak ada permasalahan yang terlalu besar, tapi ya kalau dibandingkan dengan iPhone sebelumnya, iPhone 13 ini termasuk rentan ya kalau untuk jamuran di bagian desain frame-nya ini teman-temannya. Buat yang setuju nggak apa-apa, buat yang nggak setuju juga boleh komen di kolom komentar, karena di sini gue hanya share ke kalian apa yang gue rasakan dari experience gue selama 1 tahun menggunakan iPhone 13 ini teman-temannya.
Oke, kelemahan yang selanjutnya sekaligus kelemahan yang terakhir yang bisa gue share ke kalian itu adalah dari sisi isu green screen. Jadi memang fakta ya, memang untuk iPhone 13 itu ada yang terkena green screen, tapi tidak sebanyak varian Pro-nya. Nah, perlu kalian ketahui semua produk iPhone 13 yang dirilis tahun 2022 ke atas itu sudah tidak menggunakan panel BOE. Panel BOE itu adalah biang keroknya iPhone 13 itu kena green screen, tapi sejak tahun 2022 itu sudah tidak menggunakan panel BOE lagi. Jadi so far harusnya relatif aman. Tapi di sini gue juga harus share ke kalian, isu green screen itu memang sangat mengganggu jika terjadi di iPhone 13 kalian, teman-temannya. Tapi untungnya di iPhone 13 gue ini tidak terjadi sama sekali, karena ya kalau bisa jangan, teman-temannya. Green screen itu sangat mengganggu, apalagi kalau misalkan dia kenanya itu pas garansi di iPhone kita tuh sudah tidak ada lagi, teman-temannya. Nah, di sini kalau gua tes seperti ini sebenarnya untuk green screen di iPhone 13 gua tuh aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi di sini yang ingin gue tekankan adalah iPhone 13 itu sekarang udah sangat kecil banget sih kemungkinan kena green screen dibandingkan dengan varian Pro yang barunya udah nggak ada lagi, tapi masih banyak produk lama yang berseliweran di pasar, teman-temannya. Jadi buat kalian yang beli iPhone 13 base model, gue rasa kalian nggak perlu khawatir tentang isu green screen karena produk tahun 2022 itu relatif aman. Dan juga untuk yang pengen beli iPhone 13 Pro, kalian harus lebih waspada karena untuk varian yang Pro itu lebih banyak kena green screen, teman-temannya. Oke guys, jadi sebelum gue tutup video ini, kita akan ngebahas salah satu topik terakhir yang sangat penting, teman-temannya. Jangan dilewatkan, yaitu dari sisi baterai. Selama 1 tahun pemakaian di iPhone 13 gua guys ya, baterainya tuh berkurang 1%. Berkurang 9%. Jadi sisanya di angka 91%. Untuk informasi yang perlu kalian ketahui, iPhone ini sempat dipakai sama ibu bos, disiksa habis-habisan main Mobile Legends sambil dicas, nonton film Korea sambil dicas, kemudian kerja sambil dicas, sampai baterainya lowbat, sampai mati total, dicas nyala lagi, jadi baterainya itu udah bener-bener dipus habis-habisan sama ibu bos. Yang menurut gue secara pribadi wajar, toh untuk dari sisi performanya iPhone 13 masih tetap gacor, gahar, dan kuat, teman-teman, yang walaupun udah disiksa habis-habisan masih bisa memberikan performa yang baik. Nah, sejak iPhone 13 pindah ke tangan gua lebih casual ya pemakaiannya, lebih santai dan lebih gua rawat. Dan baterainya pun ini masih di angka 91%. Kalau nggak salah terakhir kali ibu bos pakai iPhone 13 ini baterainya di angka 94%. Pas udah berpindah ke tangan gua ini cuman habis 2% doang guys ya. Selama 1 tahun baterainya habis 9%, itu sangat normal guys ya. Jadi kalau untuk dari sisi baterai, gue bisa bilang tidak ada permasalahan sama sekali, tidak ada yang namanya masalah yang bikin gue harus berpikir keras ya tentang baterai health, karena gue tipikal orang yang nggak terlalu pikirin tentang yang namanya baterai health, teman-temannya. Kalau kalian ngerasa baterai kalian udah jelek dan udah nggak bisa dipakai lagi, kalian tinggal ganti dengan kualitas yang original juga, teman-temannya. Nah, itu yang bisa gue share ke kalian. Oke teman-temannya, mungkin sampai di sini aja dulu untuk video review gua tentang iPhone 13 yang udah gua pakai selama 1 tahun. Akhirnya gua bisa melewati 365 hari dengan iPhone 13 ini tanpa ada permasalahan sama sekali guys ya. Semoga buat yang nonton video ini semakin yakin kalau misalkan kalian lagi pengen iPhone 13, dan juga semoga yang tidak ada kepikiran pengen beli iPhone 13 bisa membeli iPhone 13. Tapi kalau kalian tanya ke gua, base model sekarang itu terbaik apa? Tetap di iPhone 13. Kalau misalkan kalian punya duit lebih, ambil iPhone 15 base model. 15 base model ini menurut gue secara pribadi keren banget sih guys ya. Tapi untuk sementara iPhone 13 base model ini yang paling worth it. Sekian review jujur gue tentang 1 tahun pemakaian di iPhone 13 gue beserta kelebihan dan kekurangannya. Semoga video ini berguna buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.